Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat tinggal tahun 2022. Selamat menggapai harapan di tahun 2023. Wujudkan tahun 2023 sebagai tahun toleransi di Indonesia, yang mana pencanangan tahun toleransi ini telah dicanangkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, tahun 2022, pencanangan tahun toleransi. Bagaimana tahun 2023 ini bisa bukan lagi pencanangan tapi perwujudan? Sebab apa? Di tahun 2022 ini ada sedikitnya kasus yang menonjol. Daripada kasus intoleransi ini ada sekitar 26 kasus intoleransi. Hal ini mari sama-sama kita jadikan hope ataupun suatu bentuk harapan. Meskipun tahun 2022 ini telah dicanangkan, tetapi kita sebagai anak bangsa yang menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kuncinya adalah beragamalah dengan cinta. Dan cinta yang terindah adalah toleransi. Toleransi. Mengapa dalam tema ini kita kaitkan dengan permasalahan perpolitikan di tahun 2023? Apabila insan-insan Indonesia ini berjiwa welas asih, maka akan memiliki nilai-nilai toleransi. Dan apabila kita memiliki nilai-nilai toleransi, kita akan tepo seliroh, saling tenggang rasa, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Tetapi bila jiwa toleransi ini tidak ada, ya maaf sebelumnya kami sampaikan, toleransi ini bukan hanya dalam masalah agama saja. Toleransi kita sesama teman di dalam persahabatan. Toleransi kita di dalam perpolitikan sesama antar partai politik. Toleransi kita antar suku, antar ras, antar golongan. Apabila kepingin mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, di dalam perbedaan ini kita bisa menjalin persatuan, kesatuan dan kerukunan. Kuncinya adalah toleransi. Tetapi bila kita tidak punya toleransi, kasus 2017 yang mana politik identitas begitu menguat, ayat dan mayat diperjualbelikan untuk kepentingan kedudukan, dan juga banyak sekali teror-teror atas nama agama, ujaran kebencian, hoax, yang mana agama dijadikan topeng demi kepentingan kedudukan di tahun Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Hal ini apabila kita memiliki jiwa toleransi, maka di tahun Pilpres ataupun tahun pemilu serentak 2024 ini tidak akan terjadi lagi politik identitas berkedok agama. Bagaimana caranya? Makanya harus dibangun peta politik di tahun 2023 ini. Harapan kita sebagai anak bangsa yang cinta kedamaian,
yang cinta persatuan, yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik. Mana para elit-elit politik yang ada ini bisa membentuk, membangun kehidupan perpolitikan di Indonesia ini dengan adem ayem, sehingga bangsa ini bisa menjadi tentram. Jangan para elit ini membuat kegaduhan, masalah kecil dibesarkan, masalah lawan politik yang sedikit dibesar-besarkan, dan itu dimuat oleh media. Seakan-akan bangsa dan negara kita ini berisik. Seakan-akan bangsa dan negara kita ini sudah benar-benar gaduh. Yang kasihan adalah warga masyarakat menengah ke bawah. Anak-anak bangsa ini seperti jam bandul. Apabila yang atas itu adem ayem, maka yang di bawah ini akan rukun. Akan tetapi, kalau yang di atas ini selalu gaduh, selalu menyampaikan pernyataan yang mengandung polemik, yang multitafsir, sehingga menjadi gaduh ke bawah. Apabila kegaduhan-kegaduhan ini tidak segera dihentikan di tahun 2023, fantadiris sya'a, tunggulah bentroknya, tunggulah kiamatnya di tahun perpolitikan 2024 ini. Ayo melalui webinar ini sama-sama kita wujudkan pemilu yang damai. Ini pemilu adalah pesta rakyat. Namanya pesta itu bergembira, senang, ya, tidak saling provokasi, tidak saling memberikan alkop-alkop yang buruk seperti tahun 2019 antara cebong dan kampret. Cebong dan kampret-kampretnya nggak ada karena ditarik Pak Jokowi. Baik itu Pak Prabowo maupun Sandiaga Uno selaku capres dan cawapres tahun 2019. Kampretnya ganti jadi kadrun. Nah, bangsa ini mau jadi apa? Ayo semuanya itu hentikan di tahun 2023 ini, sehingga kita menghadapi pemilu serentak tahun 2024 ini adem ayem, sehingga bangsa ini menjadi tentram. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 masalah besar di dalam catatan akhir tahun 2022 ini. Yang pertama, masih maraknya intoleransi. Yang kedua, ramainya isu resapel kabinet. Terlebih-lebih pasca Nasdem mencalonkan AB, ya, sebagai baca pres. Nah, di sini terjadi suatu bentuk riak, bahkan gelombang di antara partai koalisi yang ada ini. Dan Presiden kita Pak D. Jokowi sudah memberikan sinyal. Akan tetapi, ya, ini sudah 2 bulan atau 3 bulan, ya, yang ada kegaduhan semakin ada, ya. Karena apa? Partai yang ada di luar oposisi ini dicalonkan oleh partai yang ada di dalam kabinet, sehingga menjadi gaduh. Nah, kegaduhan ini Gus Pikir dan juga para narasumber yang ada pernah menyampaikan di Hotel N di Jakarta, agar kegaduhan ini terhenti. Ayo bikin batas yang jelas. Siapa kawan, siapa lawan. Sehingga para relawan ini tidak kerepotan di dalam membantu pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan kita membantu pemerintahan Presiden Jokowi. Kelompok yang mana saat ini menjadi kelompok sebelah, memang sampai detik ini belum menjadi kelompok oposisi, tapi mencalonkan capres oposisi. Nah, ini sama halnya apabila menteri-menteri yang ada di Partai Nasdem ini
tidak diresapel. Sama halnya kita ini akan memberikan peluru, memberikan bahan makanan, memberikan suatu bentuk kekuatan kepada pihak RIF. Dan juga tidak eloklah di dalam perpolitikan semacam ini. Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, tidak usah terlalu banyak beralasan. Sebaiknya tidak usah dipaksa mundur, ya. Lebih satria apabila memundurkan diri para menteri-menteri yang sudah mencalonkan, ya, calon yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ini. Agar pemerintahan Presiden Jokowi ini adem, ayem, tentrem, tidak keganggu dengan satu partai. Dan melalui webinar ini, kami berharap dengan hormat lagi sangat kepada Bapakku Pak D. Jokowi, harus berani bertindak tegas. Para 3 menteri yang ada dari Nasdem ini mau menjadi kadernya Nasdem, maka silakan out dari Kabinet Indonesia Bersatu. Apabila out dari Partai Nasdem dan menjadi orang profesional, itu akan lebih arif, lebih bijaksana. Pada webinar ini kita tidak memaksakan kepada Presiden, karena resapel atau tidak itu hak prerogatif seorang presiden, yang mana negara ini adalah negara presidensial. Tetapi pemikiran, harapan, dan juga sumbangsi dari relawan dan juga anak bangsa ini mungkin bisa jadikan pertimbangan oleh Presiden kita Pak D. Jokowi. Demikian mungkin pengantar dari Gus, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Edi Sunarko dan juga Habib Ja'far Shodiq tentang kondisi intoleransi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2022 ini, permasalahannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan juga masalah tentang resapel kabinet serta perpolitikan di tahun 2023 ini akan disampaikan oleh Ahil Kiram Ibnul Kiram, ya, Cak Huda, ya, dari sama-sama teman Gus dulu di pesantren Tebu Ireng, dan juga oleh Bapak Pendeta Andreas Rehari serta dulurku sing ganteng manis yaitu Bang Freddy Moses Ulemlem. Demikian, mari kita ikuti webinar ini dari awal hingga akhir agar tidak gagal paham. Terima kasih. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Salam damai agama cinta. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.